yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Karena pedagang-pedagang itu kan menggunakan penutup kepala yang bernama sorban, sehingga menjadi sebuah aktivitas yang natural. Oke, halo semua, kenalin aku Kano Joshi di video Wibu Cari Tahu. Nah, di video kali ini aku mau ngebawain salah satu sejarah lagi, yaitu sejarah peci. Peci ini adalah salah satu aksesoris atau penutup kepala yang sangat-sangat identik dengan orang Muslim dan agama lah ya, tentunya agama Muslim dan orang-orang Muslim. Kita tahu di Indonesia sendiri peci itu diasosiasikan dalam gerakan-gerakan nasional karena tokoh-tokoh Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia pada saat itu banyak sekali yang menggunakan peci ketika mereka tampil di publik. Contohnya salah satu orang yang sangat-sangat menyukai peci dan tidak pernah absen sepertinya beliau itu menggunakan peci, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau itu menggunakan peci dan itu seperti menambahkan wibawa ya, kewibawaannya beliau, charmnya lebih karena beliau menggunakan peci itu. Ibarat kalau kalian memainkan game-game RPG yang bisa equip aksesoris misalnya, ini equip ini menambah stat charm plus berapa, nah misalnya seperti itu. Dan peci sendiri itu ada 3 kalau nggak salah, namanya itu tergantung dari asal usulnya. Yang pertama ya peci sendiri, yang kedua itu ada songkok, dan yang ketiga ada kopiah. Peci itu katanya berasal dari bahasa Belanda yang artinya petje. Kalau nggak salah arti petje itu topi kecil kalau nggak salah ya. Pece mungkin karena lidah atau perkembangan bahasa jadi peci. Lalu yang kedua ada songkok. Songkok sendiri itu berasal dari daerah-daerah Melayu sana. Dan yang ketiga ada kopiah. Kopiah itu dari bahasa Arab. Dan kita mulai sejarahnya. Peci itu ada di Indonesia, atau awal mula sejarah peci masuk dan ada atau keberadaannya mulai menyebar di Indonesia. Jadi sebenarnya ada beberapa versi yang sudah menerangkan atau mencatat sejarah peci itu di Indonesia. Kita mulai dulu yang pertama. Versi pertama itu dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang pada saat itu berdagang di Selat Malaka ya, pusat pelabuhan yang awal-awalnya orang-orang pedagang Arab itu datang dari rata-rata itu ada dari Gujarat dan Persia. Pada saat itu itulah awal mula penyebaran Islam di Indonesia, dan ya pedagang-pedagang itu mengikuti arah rempah-rempah terus menuju ke Indonesia Timur, yang ngikutin rempah-rempah itu perdagangan, lalu sampai ke pantai utaranya Jawa. Ya mulai menyebarlah orang-orang di situ karena pedagang-pedagang itu kan menggunakan penutup kepala yang bernama sorban, sehingga menjadi sebuah aktivitas yang natural yang dibawa atau budaya yang dibawa juga oleh orang-orang atau pedagang-pedagang Arab itu tadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa peci itu adalah bentuk evolusi dari sorban, bisa jadi seperti itu, atau ada teori lainnya. Dan yang kedua itu berasal dari wali-wali. Tadi kan awal-awalnya perkembangannya berasal dari pedagang-pedagang Arab itu masuk ke Indonesia, mengikuti rempah-rempah ke Indonesia ke arah timur, terus masuk ke pantai utaranya di Jawa, akhirnya ya nyebar, dan mungkin ini lanjutannya. Kalau yang kedua ini menurutnya ada dari wali-wali. Yang pertama itu dari Sunan Giri. Ceritanya dipercaya bahwa pada saat itu ada Sultan Ternate. Beliau itu berkunjung ke Jawa bersama dengan rombongannya. Pada saat itu dia datang tidak tanpa tangan kosong. Dia membawa buah tangan berupa cengkeh, dan cengkehnya itu pada saat itu dibawa oleh beliau itu cukup banyak, sehingga pada saat itu orang-orang Jawa memanggil beliau atau menyebut beliau itu sebagai Raja Cengkeh atau Raja Bulawa.
Dan pada saat itu, saat beliau selesai urusannya di Jawa, beliau pulang, dan kepulangannya beliau itu nggak ngebawa bukan tangan kosong lah, tanpa apa-apa lah, tetapi beliau itu membawa oleh-oleh semacam topi atau penutup kepala yang bisa dikatakan sebagai peci, karena benda itu dianggap sangat-sangat berharga dan istimewa, dan bisa dikatakan dihormati lah. Dibilang seperti itu, kenapa seperti dihormati, ditinggi-tinggikan ya, karena pada saat itu kalau tidak salah cengkeh-cengkehnya itu ditukar lah, ibarat kayak ini hadiah pertukaran kita. Mungkin karena pada saat itu kan ya masih zaman-zamannya barter, karena dianggap ini suatu hal yang istimewa pada saat itu bagi raja atau sultan Ternate ini. Beliau mengatakan ini adalah salah satu benda yang sangat baik, bukan benda sangat baik, benda yang sangat istimewa yang dia bawa sebagai alih-alih tukar dengan cengkeh yang bisa dikatakan cengkeh itu rempah-rempah andalan. Lalu ya seiring berjalannya waktu, orang-orang itu mulai belajar Islam di daerah Gresik, dan akhirnya ya ada di daerah yang akhirnya ketika mereka itu pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka itu rata-rata membawa peci. Jadi kayak bisa disimpulkan ketika mereka berguru di sana, atau mereka belajar, atau mereka berkunjung, atau mau mengetahui tentang apa yang di sana, kebetulan aja di situ ada budaya penutup kepala, salah satunya ini peci lah, kita sebutnya peci. Sehingga mungkin aja penyebarannya tuh ya berasal dari orang-orang yang berkunjung ke sana, kayak ya maklum lah ya, barter dan semacamnya. Dan yang kedua itu dari wali juga, kan tadi ini beberapa wali. Yang kedua ini ada dari Sunan Kalijaga, dan pada saat itu kalau yang Sunan Kalijaga itu beliau itu bikin mahkota spesial untuk Sultan Fatah, kalau nggak salah ya, Sultan Fatah, yang dinamakan kuluk. Dan dipercaya bentuk kuluk itu menyerupai peci di zaman sekarang, cuman lebih besar. Kuluk kalau ada gambarnya ini yang dipercaya itulah ya, beliau itu menciptakan kuluk itu, sehingga mungkin ada perkembangannya, versi-versinya itu dipercaya seperti itu. Dan ini ada lagi yang ketiga, berasal dari Kerajaan Bone yang ke-15. Kalau kali ini tuh dipercaya pada saat itu pasukan-pasukan Kerajaan Bone itu menggunakan tutup kepala. Tutup kepalanya itu bernama Songkok Reca, atau gimana bacanya, Songkok Reca atau gimana lah, itulah ya. Dan Songkok Reca itu terbuat dari anyaman serat pelepah daun lontar. Dan yang terakhir ini berasal dari luar juga, sama kayak yang pertama ini dibawa oleh pedagang Arab, dan yang ini terakhir yang keempat itu dibawa oleh seorang tangan kanan dari Kaisar Cina dari dinasti Ming ya, kaisar ketiganya dinasti Ming lah ya. Beliau ini bernama Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ini adalah seorang Kasim ya, keturunan Cina yang beragama Muslim. Dan pada saat itu beliau itu pernah datang ke Indonesia, berlabuh lah ya ke daerah-daerah yang ada di Melayu atau Nusantara. Khususnya kalau tidak salah itu dia pernah ke Palembang, dan kalau aku juga nggak salah total dia berkunjung ke Indonesia itu ada 8 kali. Dan beliau, kalau dari sejarahnya, beliau itu menggunakan tutup kepala ya, Laksamana Cheng Ho itu, dan dipercaya katanya tuh P dan C itu masing-masing memiliki makna 8 dan energi. P, C mungkin karena C pakai huruf Q tapi dibacanya C kan, jadi dijadinya C, kayak kata serapan lah ujung-ujungnya kan. Laksamana Cheng Ho pun kalau aku ngeliat dari beberapa artikel itu tulisannya, kalau kita baca lewat logat Indonesia bacanya Zheng Ho, tapi kalau dibaca mungkin dengan intonasinya bahasa Cina jadi Cheng Ho, akhirnya jadinya C Cheng Ho gitu. Zheng He aslinya kalau nggak salah ya, Zheng He, tapi dibacanya Cheng Ho. Aku nggak ngerti ya bahasa Mandarin, bahasa Cina, mungkin itulah yang ngebuat jadi serapan, kata-kata serapan tadi. Ya yang tadi kita balik ke peci. Peci ini disimpulkan itu penutup kepala bagian khususnya tubuh. Penutup kepala bagian khususnya tubuh. Penutup tubuh khususnya bagian kepala yang mampu memancarkan energi ke-8 mata angin. Ya tadi kan peci yang 8 energi, mungkin dari situ kan kayak set gitu. Cukup dalam meaningnya pecinya di sini.
Itu tadi lah ya, ada beberapa versi. Bisa disimpulkan bahwa ya kalau kita menuntut dari garis timelinenya, bisa jadi ya antara si pedagang Arab ini terus berkembang di daerah-daerah Jawa, dan akhirnya orang Jawa itu menciptakan peci. Bisa jadi seperti itu ya, contohnya wali-wali. Dan juga ya bisa jadi si beliau Laksamana Cheng Ho ini orang Cina, keturunan, aku lupa siapa itu keturunan mereka, tapi rata-rata mereka itu beragama Islam pada saat itu. Dan mungkin bisa jadi, kan kita tahu orang Cina punya tutup kepala, bisa jadi juga ada kemungkinan bahwa itu seperti budaya yang ditiru kayaknya. Oh, itu keren tuh, bisalah kita buat yang seperti itu. Terus ketika nanya apa yang kau gunakan, gini dijelaskan, ini namanya ini peci, dia namanya seperti ini, dan menunjukkan sesuatu atau memberikan sebuah identitas sesuatu, aku nggak tahu. Yang jelas pada akhirnya peci adalah salah satu penutup kepala atau atribut yang bukan sesuatu yang dianggap khusus atau sakral juga bukan, tetapi ini salah satu budaya lah, aku bisa nyebutnya budaya, entah dari mana. Tapi kalau dikatakan asli Indonesia juga sulit. Sejarah ngebuktiinnya juga sulit ya, gimana aku juga nggak punya datanya. Kalau ada yang punya data silahkan share, boleh. Dan yang bisa aku simpulkan sekarang juga adalah ya peci ini salah satu aksesorisnya orang-orang lokal lah ya, terutama kalau kita lihatnya sekarang atau di era-era sekarang itu dikenakan ketika beribadah, terutama ya tadi kayak aku bilang di awal, orang-orang muslim rata-rata yang pakai peci ini. Ada sekian aja untuk video WCT-nya. Kalau ada yang mau nama-namain silakan, ada yang mau koreksi juga silakan. Peci ya. Kadang ada juga ya contohnya tokoh-tokoh, misalnya kayak Pak Guru Gembul juga pakai peci kan dalam kegiatan dia sehari-hari. Aku nggak pernah melihat dia melepas pecinya ketika on air, atau aku juga nggak kenal secara langsung, tapi ya beliau adalah salah satu contoh tokoh yang menggunakan peci kan. Beliau pakai peci terus tuh Pak Guru Gembul itu. Sekian, terima kasih.